Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Saya Dea Ardiati. Saya Yuspananda Lestari. Kami akan membahas Tazkiyah al-Nafs. Pengertian Tazkiyah al-Nafs. Tazkiyah al-Nafs merupakan bahasa pembersih jiwa, penyucian diri. Kata tazkiyah berasal dari bahasa Arab, yakni masdar dari zakah. Tazkiyah al-Nafs tidak akan diperoleh kecuali melalui tahrir al-Nafs sebelumnya. Kebalikan tazkiyah al-Nafs adalah tasfiyah al-Nafs. Kalau tazkiyah al-Nafs mengangkat jiwa manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Ada berupa Fahrozi dalam tafsir Al-Kabir mengartikan tazkiyah dengan tahrir dan tanmiyat yang berfungsi untuk menguatkan motivasi seseorang dalam beriman dan beramal soleh. Muhammad Abduh mengartikan tazkiyah al-nafs dengan tarbiyatun nafs atau pendidikan jiwa yang kesempurnaan dapat dicapai dengan tazkiyah atau penyucian akal dari akidah yang sesat. Sedangkan tazkiyah kesempurnaannya dapat dicapai dengan taufik yang murni. Sardar mengartikan tazkiyah al-nafs sebagai pembangun karakter atau watak dan transformasi dari personalitas manusia, di mana seluruh aspek kehidupan dimainkan peran penting dalam prosesnya. Tazkiyah sebagai konsep pendidikan dan pengajaran tidak saja mendapati dirinya pada proses pengetahuan sadar, akan tetapi lebih merupakan tugas untuk memberi bentuk pada tindakan hidup taat bagi individu yang melakukannya. An-Hasari juga mengartikan tazkiyah al-nafs sebagai upaya psikologis dari agen moral untuk membasmi kecenderungan-kecenderungan jahat yang ada di dalam jiwa dalam mengatasi konflik batin antara nafs al-amawah dan nafs al-marah. Dalam upaya ini, manusia dapat mengatasi konflik, tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan mampu melakukan aksi sesuai dengan aturan moral. Sedangkan Al-Ghazali mengartikan tazkiyah al-nafs ini dengan tahliyatun nafs atau menggosokkan diri dari akhlak tercela, dan itu terdapat pada ruh murikat, dan mengisinya dengan tahliyatun nafs, yaitu mengisi dengan akhlak terpuji. Dan hal ini terdapat dalam munikat, dengan bebasnya dari jiwa akhlak tercela dan penuh dengan akhlak terpuji, orang akan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tazkiyah al-nafs menurut Al-Ghazali secara umum didasarkan atas rub-rub yang terdapat dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin, yang terdiri dari yang pertama itu ada rub ibadah. Rub ibadah yaitu bagian-bagian yang membahas tentang ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rub ini berbicara tentang keutamaan ilmu, akidah, taharah, rahasia sholat, puasa, haji, dan zikir. Rub al-adah yaitu bagian-bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Rub ini berbicara tentang tata cara pergaulan, pernikahan, adab mencari kehidupan, dan ketentuan halal dan haram. Yang ketiga itu ada rub yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, khususnya membahas tentang akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap orang. Rub ini berbicara tentang penyakit jiwa seperti bahaya lidah, sifat dengki, marah, bakhil, dan bahaya akan tercinta pada dunia. Rub al-munijat yaitu bagian-bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, khususnya membahas tentang sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan rub ini menjadi bagian obat bagi yang mengalami gangguan kejiwaan. Metode tazkiyah alami atau irfani ialah sebuah metode yang mampu menutupi kelemahan metode burhani
Sebagai burhani, masih ditemukan jarak antara objek yang dipikirkan dan subjek yang dipikirkan. Sedangkan dalam metode irfani tidak ditemukan karena telah terjadi persatuan antara objek yang dipikirkan dengan subjek yang memikirkan, atau ittihad al-aqil wa al-maqul. Kisah petualangan Al-Ghazali yang meninggalkan mazhab kaum teolog atau al-mutakalimin, mazhab batiniyah atau al-batiniyah, dan mazhab filsafat tasawuf atau al-talasiyah untuk beralih ke mazhab tasawuf atau al-sufiyah. Menjadi gambaran penting dari keutamaan hati dari akal. Jadi, metode tazkiyah an-nafs merupakan metode kaum sufi dalam Islam yang mengandalkan aktivitas penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menilai bahwa ilmu hakiki yang hanya diraih dengan cara mendekatkan diri kepada sosok yang maha mengetahui atau al-alim. Ada beberapa kaum sufi terkemuka yang meyakini keunggulan metode irfani dari metode ilmiah, diantaranya adalah Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Mulla Sadran. Dalam Munaqqish min al-Dalil, Ghazali menyatakan bahwa kaum sufi mampu meraih syahadah dan mukasyafah sehingga mampu menyaksikan dan mendengarkan suara-suara para malaikat dan huruf Nabi dengan hati mereka. Menurutnya, seorang sufi hanya mampu meraih makrifah sebagai makam paling tertinggi. Ia menolak al-ittihad, al-hulul, dan al-waslu, di mana ittihad merupakan doktrin yang menyimpang, di mana di dalamnya terjadi suatu proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari wat atau wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi, ittihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan, sedangkan al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohaniah. Dalam ini, hulul pada hakikatnya istilah lain dari al-ittihad. Setelah ia menekuni dan memenuhi mazhab ahli teologi, mazhab batiniyah, dan mazhab filsuf, ia merasa gagal dalam mengemukakan kebenaran, hingga ia bertemu dengan mazhab kaum sufi dan metode tasawuf yang menjadi jargon andalannya, serta menjauhkan diri dari keraguan sembari berkata, kaum sufi adalah orang-orang yang meneliti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup mereka adalah perjalanan yang terbaik. Metode mereka adalah metode yang lurus, dan akhlak mereka adalah akhlak yang paling suci. Mazhab tasawuf menurut Al-Ghazali dapat diwujudkan sempurna hanya melalui ilmu dan amal karya-karya para sufi, menegaskan bahwa manusia terdiri atas badan dan jiwa, akan menjadi sehat manakala keduanya dipenuhi, dan akan menjadi pasif apabila tidak dipenuhi. Namun, Al-Ghazali memiliki perbedaan dengan Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Mulla Sadran, meyakini bahwa manusia bisa lebih tinggi tingkat makrifat, yaitu wahdat al-wujud. Suhrawardi menilai bahwa ilmu dan kebenaran harus diraih secara intuisi.
spiritual dan dikontribusikan secara rasional melalui metode Burhani. Ibnu Al-Qayyim Al-Juziyah. Ilmu yang diraih seorang sufi adalah ilmu laduni, merupakan ilmu buah ilmu dari ibadah serta kepatuhan dan kebersamaan kepada Allah. Kesimpulan taziyah al-nafs menurut bahasa pembersih jiwa atau penyucian diri. Kata taziyah berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari zakka. Taziyah al-nafs tidak akan diperoleh kecuali melalui tahrir an-nafs sebelumnya. Kebalikan taziyah al-nafs adalah tatsiyah al-nafs. Kalau tatsiyah al-nafs mengangkat jiwa manusia aktivitas penyucian jiwa.